warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Hanifah Abdillah dalam bincang hari ini, tentunya di edisi hari Senin nih. Biasanya aktivitasnya kalau hari Senin ini pemirsa di rumah semangat karena memulai aktivitas, karena sebelumnya ini sudah istirahat ya di hari Sabtu dan juga Minggu. Ini semoga Hani doakan pemirsa Sultan TV di rumah juga ini bisa aktivitas seperti biasa, walaupun memang hari ini masih di situasi pandemi juga. Nah, baik pemirsa, diingatkan juga bahwa Anda bisa akses siaran kami dimanapun dan juga kapanpun Anda berada, karena akses siaran kami bisa Anda akses di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan jangan lupa pemirsa, hari ini juga seperti biasa, bincang hari ini hadir juga ini membuka line interaktif kepada Anda semua yang ada di rumah. Ini untuk bertanya secara langsung juga boleh, silahkan langsung kunjungi YouTube-nya, kemudian juga Anda bisa langsung ketikkan di fitur live chat. Di situ ada fitur live chat, Anda bisa bertanya apapun, nanti barangkali akan disampaikan oleh narasumber yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tentu saja Hani perkenalkan hari ini, sebelum Hani perkenalkan, Hani terlebih dahulu informasikan bahwa hari ini kita akan bahas tentang Banten Berdaulat Pangan 2025, bagaimana solusinya. Kita akan mengetahui mungkin seperti apa kondisi pangan di Banten, kemudian juga gerakan Banten Berdaulat untuk selanjutnya seperti apa, dan juga lain sebagainya kita akan bahas. Dan tentu saja sudah hadir di studio Sultan TV dari Direktur Operasional PT Agrobisnis Banten Mandiri, yakni ada Pak Ilham Mustafa MIP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Hani. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. walaupun situasi lagi pandemi juga. Betul. Ini tetap semangat apa gimana tetap nih? Semangat. Semangat ya? Betul. Oke, luar biasa. Nah, baik pemirsa, kita hari ini mau ngobrol santai aja nih. Boleh. Pak, Hani manggilnya enaknya apa nih? Kan biasanya kalau di sini narasumbernya ada yang Hani panggil kakak, abang, akang, tergantung, atau nama panggilan yang jadi terbiasa gitu. Ya, Ilham aja boleh. Ilham? Ya. Jangan apa? Oh, enggak lah, enggak apa-apa. Ini masih 20 tahun. Agak jauh beda umurnya. Agak jauh beda ya? Jauh beda lah. Oke, baik. Nah, ini Pak Ilham ini dari Direktur Operasional PT Agrobisnis Banten Mandiri. Ya, benar ya? Betul. Oke, baik, kita hari ini akan bahas santai mengenai Banten Berdaulat Pangan katanya di tahun 2025. Seperti apa solusinya? Namun kita sebelum ke situ mungkin terlebih dahulu Hani ucapkan terima kasih kepada Pak Ilham Mustafa sudah hadir di sini, kita sharing-sharing ya dengan pemirsa, bentuknya mungkin informasi kepada teman-teman di rumah, pada pemirsa Sultan TV juga. Pemirsa juga boleh interaktif bersama kami, yang ingin bertanya bisa langsung kunjungi official YouTube kami juga di @sultantv.co. Baik, karena Hani baru pertama kali ketemu juga dengan Pak Ilham, kira-kira Pak Ilham, aduh ini jadi bingung banget. Ilham boleh, Kang Ilham boleh. Kang Ilham ya, Kang Ilham lah ya, Baik. biar lebih enak aja, kita kan nggak beda jauh gitu. Nggak beda jauh, gitu. betul. Baik Kang Ilham, ini mungkin terlebih dahulu bisa sapa-sapa pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Silahkan di sebelah sini kameranya. Baik, semua teman-teman Sultan TV yang hadir di pagi hari ini, sengaja kita hadir di pagi ini karena energi pagi ini kan luar biasa, apalagi Senin pagi ya, begitu. Obrolannya juga menarik, bagaimana kita bisa berdaulat begitu ya, karena berdaulat ini sebuah pilihan. Nah, selamat menyimak sampai kita diskusi. Baik. Sambil tanya jawab lain-lainnya, bagaimana harapan kita tentang negeri kita gitu ya, Banten, tanah kelahiran kita, gitu, tanah tempat kita beraktivitas. Nah, kita akan diskusi hal itu. Baik, oke. Khususnya untuk Banten pastinya ya. Karena kita lagi ada di Banten, Provinsi Banten, Hani tinggal di Banten juga. Baik. Nah, ini Kang Ilham dari Direktur Operasional PT Agrobisnis Banten Mandiri. Oke, sebelum kita ke ranah lebih dalam tentang tema kita hari ini, Hani pengen tahu dulu dong aktivitas, kemudian juga kesibukan, aktivitas keseharian seperti apa nih? Mungkin kan sepertinya sibuk, tapi di sela-sela kesibukannya nih pemirsa datang ke Sultan TV ini mau sharing dengan teman-teman pemirsa Sultan TV. Seperti apa bisa diceritakan, Kang Ilham? Latar belakang saya entrepreneur, saya seorang peternak sebenarnya. Jadi peternak domba, kambing, sapi. 10 tahun lalu memilih pulang ke kampung ya untuk beternak. Kita buat gerakan Banten Bangun Desa. Kita create sebuah program bahwa anak-anak muda itu bisa kembali ke desanya, membangun bisnis dari desa. Lalu tantangan berikutnya masuk ketika BUMD ini berdiri. Baru 2019 digagas, 2020 open bidding dan yang lainnya.
karena kita melihat persoalan atau masalah pangan itu begitu banyak di Banten, dan bagi seorang entrepreneur di setiap masalah itu ada peluang, ada peluang usaha, ada peluang bisnis gitu. Jadi merasa terpanggil ke itu untuk mengatasi persoalan pangan itu. Banten, ya? Lalu saya beraktivitas di Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia Provinsi Banten. Jadi HPDKI, Ketua HPDKI Banten. Kita punya anggota hampir di seluruh kabupaten kota dan rata-rata adalah peternak rakyat. Peternak rakyat yang harus kita scale up agar memang bisa menjadi pengusaha ternak. Gambarannya begitu. Lalu 22 September baru dilantik kita BUMD Agro Banten. Mulai beraktivitas ya 4 bulan ini di PT Agrobisnis Banten Mandiri. Berarti aktivitasnya setiap hari ada kesibukan terus ya Pak ya? Ya, lumayan. Lumayan ini luar biasa ini. Apalagi perusahaan baru gitu ya. Iya, perusahaan baru. Ini berarti baru tahun ini nih kalau untuk PT Agrobisnis. Iya. Tahun kemarin? Mulainya Desember mulai running ya 4 bulan inilah kita mulai beraktivitas secara operasional corporate begitu. Baik. Nah, ini karena Hani penasaran juga karena belum tahu sebenarnya operasional PT Agrobisnis Banten Mandiri atau katakanlah PT Agrobisnis ini tuh apa sih? Apa tadi katakanlah ini BUMD atau seperti apa? Ya, ini badan usaha milik daerah, bahkan 100% saham kita milik pemerintah Provinsi Banten. Dia berdiri sendiri menjadi sebuah perusahaan milik daerah yang concernnya di bidang pangan, pertanian, peternakan, perikanan, yang dikolaborasikan dengan hilirisasi dari hulu ya, yang berjalan begitu. Baik, berarti ini badan usaha milik daerah ya? Milik daerah, betul. Bahkan sahamnya juga dari milik kita semua, warga Banten. Ya, warga Banten, baik, Ih, kayaknya kita hari ini cocok nih. Oh iya, ini seragamnya agro nih. Agro ya? Berarti gitu. ya PT Agrobisnis, benar sekali. Nah, ini berarti bergeraknya di pangan begitu? Di pangan, ya. Peternak dan lain sebagainya, benar? Ya. Apa saja tuh bentuknya? Concern kita hari ini dengan 4 pilar bisnis dari PT Agro Bisnis Banten Mandiri, kita ingin menghadirkan rice mill yang modern, penggilingan beras yang modern di Banten dengan teknologi yang terkini, karena kita lihat beras medium yang ada di beras premium yang ada di kita yang di Banten ini dari luar daerah semua. Oh gitu. Padahal gabahnya gabah kita, petaninya petani kita. Tapi dari luar daerah. Ya, karena dia pabrikasi, sistem corporate dan yang lainnya. Datang ke kita ini setelah jadi barang jadi lagi gitu. Nantiasa raw material kita itu pergi ke luar Banten, balik lagi jadi barang jadi. Gitu. Nah, ini kan something problem begitu. Petani kita nggak memiliki daya pilih begitu, sehingga jual tengkulak dibawa keluar daerah, diprocessing, balik lagi begitu. Ini masalah besar gitu. Sehingga kita menghadirkan itu rice mill di 2021 ini. Lalu dairy farm, peternakan sapi perah. Banten ini menjadi satu-satunya provinsi di Jawa yang belum memiliki industri peternakan sapi perah. Satu-satunya? Satu-satunya. Nah, maka ini PR kita menghadirkan peternakan sapi perah. Lalu secara marketnya juga masih besar karena 18% kebutuhan susu itu baru bisa dipenuhi oleh peternak rakyat. Maka kita hadirkan di Banten peternakan rakyat dengan sistem dairy village yang modern. Dan yang ketiga kita hadirkan itu rumah potong unggas. Rumah potong unggas. Potong unggas, ya. Sehingga rumah potong unggas ini buat ayam broiler dan yang lainnya kebutuhan kita. Senantiasa keamanan pangan dan jaminan halalnya. Kita kan nggak tahu dipotong ya kalau kita lihat di pasar rawa lah misalkan kita lihat begitu, itu kan tidak memenuhi misalkan standar kesehatan HACCP, NKV dan yang lainnya. Maka kita hadirkan industrinya agar peternakan rakyatnya juga tumbuh. Baik. Yang terakhir, yang keempat, ini agrohub. Agrohub Banten ini satu kawasan yang kita kejar untuk packing house. Jadi ada industri holti dan yang lainnya, buah-buahan dan sayuran dari Banten ini dijual itu jangan curah,
tapi sudah di packing dulu. Tapi memang biasanya makin Jual curah, gitu. masuk kirim-kiriman truk jual curah gitu, dan nilai jualnya juga menjadi tidak bagus gitu. Bahkan kalau kemarin kita dengar, oh Banten sudah bisa ekspor manggis misalkan. Sama perusahaan eksportirnya nggak dari kita. Nah, maka hadirnya BUMD Agro ini di 4 hal itu, dan bersama warga Banten kita wujudkan. Nah, berarti seperti itu. ini yang memenuhi pasokan Ya, itu di Banten. betul. Maksudnya? Permintaannya sudah banyak sebetulnya. Banyak, Beras premium itu permintaannya sudah banyak. Kita lagi kolaborasikan kira-kira teknologi mana yang lebih tepat, lalu lebih masuk ke dalam skala bisnisnya. Ketika sudah mapping itu baru akan kita hadirkan. Seperti ini itu. di mana nih adanya nih PT Agrobisnis? PT Agrobisnis Mandiri berkantor di Pendopo Lama, Museum Negeri Banten ya. Di sana juga kita punya space untuk teman-teman petani, peternak milenial untuk berdiskusi, menangkap market yang ada, sehingga kolaborasi ini menjadi harapan untuk kita semua. Baik. Seperti itu. Baik, kita ngomongin pangan nih. Kalau Hani beberapa kali juga sempat kan mengundang beberapa narasumber yang kita ngobrolin tentang pangan begitu. Nah, ini sangat krusial sekali tentang pangan begitu ya. Katakanlah Banten ini kaya akan sumber daya begitu nih melihat itu. Jika dilihat itu, apakah menurut Kang Ilham sendiri Banten berpotensi gitu untuk kebutuhan pangan, bahkan untuk memasok sampai ke beberapa daerah di luar di Banten sendiri? Banten ini potensinya luar biasa. Kita punya laut, kita punya gunung, kita punya hamparan tanah yang masih luas, dan sebagai penyangga ibu kota, kebutuhan pangan itu adanya di Jabotabek. Penyediaannya masih banyak di luar. Sayang kalau kita nggak memasuki sektor produksi. Maka produksinya kita perkuat, gitu, distribusinya kita percanggih, marketnya kita kuasai, begitu. Nah, 3 hal ini yang kita kolaborasikan seperti itu. Dan potensi Banten luar biasa. Banten Selatan, Banten Utara begitu. Itu potensial untuk kita garapkan dalam agroindustri. Catatannya harus agroindustri. Harus, kenapa, Pak? Gitu. Karena kalau hanya modelnya kebun rakyat tidak sustain. Kita bisa kirim manggis tapi hanya sesekali. Nggak memenuhi kuotanya begitu. Kalau agroindustri? Agroindustri berarti dia sudah dikelola model corporate, sudah hitungannya adalah bagaimana sustainability-nya, lalu continue gitu. Market ini kan nggak bisa harus dibentuk, nggak bisa sekali dipenuhin, setelah itu balik lagi nggak ada lagi gitu, nggak begitu. Maka PR kita ini salah satunya adalah menyiapkan dari sisi hulu produksi yang continue, bahkan bersuasembada dari sisi produksi, lalu kita siapkan market yang luas dan terbuka. Lihat itu potensinya berarti luar biasa kayak gitu di Banten ya. Banten lalu itu. Untuk persiapan kira-kira nih, apakah menunjang juga atau seperti apa kira-kira kalau Banten? Maka Banten ini dengan segala potensinya, karena latar belakang saya tadi entrepreneur, saya ngelihat masih banyak persoalan. Dan setiap persoalan itu bagi seorang entrepreneurship adalah peluang. Peluang, gitu. Jadi setiap permasalahan itu adalah peluang. Baik. Maka kita akan olah bagaimana masalah-masalah ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi ini menjadi sebuah model bisnis yang berkelanjutan. Baik. Kontinuitas gitu ya. Itu penting, marketnya juga besar sebetulnya, tinggal kita siap atau tidak, gitu. Dan saya lihat kita memiliki kemampuan sebetulnya untuk melakukan banyak hal itu dengan sebuah gerakan bersama lah, kolaborasi seperti itu. Kalau dilihat nih, melihat masyarakat begitu, katakanlah ingin memulai sebuah usaha atau katakanlah dia baik itu di segi bidang lain gitu, baik itu peternak ataupun juga pengusaha lain gitu. Nah, ini masih ada ketakutan tersendiri atau masih melihat sepertinya saya tidak tahu nih untuk place marketnya kemana, kemudian juga untuk distribusinya bagaimana, itu seperti apa nih kira-kira melihat itu? Maka PT Agrobisnis Banten Mandiri itu menyiapkan satu marketplace untuk para petani, peternak, lalu e-commerce-nya juga, dan komunitasnya. Bahkan hari ini kita bisa melakukan, biarkanlah BUMD ini menjadi off-taker-nya, menjamin pasarnya, gitu. Hanya kadang kan tidak selaras antara apa yang diinginkan pasar, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan hari ini di pertanian. Ambil contoh,
Jagung. Jagung kita ini ada 8 pabrik pakan besar di Indonesia dan itu ada di Banten semua. Oke. Kebutuhan jagungnya 70%. 70. 70%. Hanya hasil panen jagung kita itu tidak memenuhi kriteria. Baik. Tidak memenuhi standar yang diharuskan untuk masuk ke dalam industri. Baik. Maka kita perbaiki hilirnya, lalu kita perkuat juga hulunya dengan pasca panen. Pasca panen. Problemnya kadang pasca panennya ini yang nggak sesuai. Kenapa tuh? Baik secara handling ataupun syaratnya, syarat mutunya. Kadar airnya masih terlalu tinggi, Baik. tidak bisa masuk ke industri unggas misalkan. Nah ini beberapa problem kita, gitu. Maka pasca panen ini juga menjadi concern dari PT ABM agar memang sesuai dengan keinginan marketnya. Baik. Produksi sebanyak apapun kalau nggak sesuai dengan marketnya kan, ya nggak Tidak bisa. tepat sasaran. Tidak gitu. tepat sasaran. Oke, baik. Oke, menarik nih pemirsa. Kita akan bahas lagi tentunya tentang Banten berdaulat pangan di 2025. Kemudian juga apa sih gerakan yang Banten berdaulat pangan di tahun 2025 seperti apa? Kemudian juga apa sih yang mesti dilakukan kita, istilahnya kita sebagai masyarakat, dan juga seperti apa untuk ke depan Banten terkait dengan pangan. Kita akan bahas lengkapnya nih. Mungkin Kang Ilham kita jeda terlebih dahulu ya. Boleh. Baik, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari ini hanya di sultantv.com.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih di Bincang hari ini. Di edisi hari ini masih bersama dengan Direktur Operasional PT Agrobisnis Banten Mandiri. Sudah ada Kang Ilham Mustafa MIP. Tadi di segmen 1 juga kami sudah bahas banyak hal tentang kondisi pangan di Banten sendiri. Nah, baik pemirsa Sultan TV juga bahwa siaran kami juga diingatkan bisa Anda akses melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Nah, baik pemirsa, ini juga kami membuka untuk layanan interaktif kami untuk pemirsa Sultan TV di rumah. Barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan kunjungi official YouTube kami di @sultantv.co. Kemudian juga Anda bisa langsung ketikkan atau kunjungi live chat di fitur live chat. Anda bisa langsung mengetik apa yang akan ingin Anda tanyakan ya, mumpung masih ada Kang Ilham di sini nih, Kang Ilham. Baik, tadi kita sudah bahas sedikit ya tentang pangan sendiri di Banten. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini pada kesempatan pagi hari ini, Banten katanya berdaulat pangan 2025. Ini optimistis atau tidak? Oh, sangat optimis. Ini harapan besar ketika BUMD ini lahir. Kita ingin membuat sebuah harapan yang milik kita bersama, gitu. Sehingga ini juga menjadi sebuah gerakan yang masif, sinergi dalam pentahelik yang kita bangun. Ada akademisi, ada masyarakat, ada birokrasi, pemerintah, dan juga media, gitu. Jadi kita sama-sama mendorong bahwa cita-cita besar ini bisa kita wujudkan secara bersama. Harapan besarnya adalah kita berkolaborasi. Baik. Semua mengambil peran yang sama, bahwa berdaulat itu apa sih, begitu. Hal yang paling simpel kan, berdaulat ini dia bisa menentukan kehendaknya, dia punya pilihan. Baik. Ketika panen dia punya pilihan, gitu. Ketika marketnya terbuka dia punya pilihan. Mana yang lebih masuk secara hitungan dan yang lainnya. Dan begitupun bagi warga masyarakat, dia punya banyak pilihan yang dihasilkan dari produk lokal yang bisa dinikmati oleh warga Banten, seperti itu. Baik, oke. Tadi katakanlah bahwa di Banten sendiri ini sebenarnya potensi pangan yang cukup banyak dan juga melimpah, begitu. Nah, ini namun juga belum maksimal atau belum istilahnya masih banyak yang harus dibenahi dan lain sebagainya, begitu. Nah, melihat ini bagaimana solusinya untuk menjadikan Banten sendiri berdaulat pangan di tahun 2025 dengan segala problem dan juga masalah yang tadi disampaikan oleh Kang Ilham sendiri, gitu. Kita pertama mappingkan dari sisi produksi, mana yang sudah swasembada, mana yang masih potensial. Ambil contoh, ada kelapa. Kelapa kita ini masih senantiasa raw material yang keluar. Kelapa mudanya dikirim ke Jabotabek dan yang lainnya. Industri pengolahannya tidak dihadirkan. Kalau kita hadirkan industri pengolahannya, minimal kelapa yang impor dari Thailand itu udah bisa diganti dengan kelapa Banten, gitu. Kelapa muda yang selektif. Nah, problem kita kadang kan curah tadi. Nggak dibuat grading, nggak dibuat processing yang menarik, begitu. Beda dengan kelapa yang dari Thailand. Padahal modern marketnya ada di kita semua. Dan ini yang kita siapkan. Sinergisitas ini yang kita bangun. Ada peluang apa? Bahkan petani itu kalau sudah mendapatkan jaminan pasar, jaminan pengolahan, dan industri juga perlu itu, industri yang kita bangun perlu itu. Ketika kita set up peralatan yang untuk kelapa tadi, pabrik kelapa, kan ada continue minimal berapa yang akan diprocessing di hari itu, agar bisnisnya atau industrinya menjadi ekonomis. Jadi kedua ini nggak bisa kita tinggalkan, harus sinergi, baik dari sisi hulu ataupun industri agronya, seperti itu. Berarti harus sinergitas, gitu, nggak bisa dipisahkan tadi yang sisi kedua itu, gitu ya. Selain itu tadi, potensi yang paling isinya banyak lah di Banten sendiri. Tadi juga disebutkan beberapa. Ini apa? Kita masih melihat padi kita itu senantiasa terhampar luas, produksinya juga bisa dibilang surplus. Hanya persoalan di industri pengolahan. Senantiasa yang keluar dari kita ini gabah kering panen, itu keluar dari Banten, balik lagi sudah menjadi beras yang dikemas, yang di packing dengan berbagai macam merek. Berarti pengolahannya di luar, begitu? Pengolahannya di luar, karena nggak ada industrinya. Tugas beratnya PT ABM ini
mendevelop industrinya sehingga gabah kita nggak keluar lagi. Sudah bisa diproduksi, sudah bisa dikasih merek Banten di sini dan menjadi kebanggaan warga Banten. Oh, saya makan beras itu produk petani Banten. Gitu. Kualitasnya juga bagus, begitu. Nah, ini yang kita harapkan. Berarti beras atau padi petani sangat potensial. Selain itu kan harus sinergisitas antara pertanian dan peternakan. Maka peternakannya itu kita hadirkan yang tadi dairy farm, peternakan sapi perah yang modern, yang harapannya ini menjadi model untuk kita duplikasi di peternakan rakyat. Kenapa sapi perah? Income-nya harian. Income-nya harian. Si peternak itu kan dapat uang harian. Nah, bagi bisnis ini kan menarik kalau sudah bisa dibuat income-nya harian. Malah kalau bisa income-nya per jam gitu kan. Ini yang kita develop. Kalau perangkat yang tadi dari farm itu dihadirkan, ada modelnya, kawasan usaha ternak itu akan tumbuh, kawasan peternak rakyatnya juga akan tumbuh. Dan sekarang tuh belum ada kan di Banten? Belum ada. Dan nanti insya Allah diinisiasi oleh PT Agrobisnis. Semoga nih ya. Kedepannya akan seperti itu gitu ya. Dan tetap kolaborasi dengan para dinas, dinas pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, perindustrian dan perdagangan. Gitu. Kolaborasi itu kita lakukan agar mempercepat. Kalau selama ini dinas bergerak sendiri, kalau sekarang sudah punya dua tangan. Salah satunya adalah yang menjamin pasarnya, yang menggerakkan ekonomi rakyatnya. Nah, seperti itu. Kemudian akan dimulai kapan nih kira-kira? Kan ini kan PT Agrobisnis ini baru nih kemarin. Apakah sekarang sudah mulai dicanangkan tadi katakanlah untuk penggilingan beras modern, kemudian juga untuk sapi perah tadi, seperti apa? Ya, hari ini kita sudah memulai, kita sudah melakukan feasibility study-nya, lalu yang terpenting kan dilakukan juga model konsep bisnisnya, karena perlu sustain. Kalau bisnis itu kan harus continue, nggak bisa hanya sekali ini jalan, berikutnya nggak bisa jalan begitu. Nah, maka kita harus hitung detail peluangnya, korporasinya juga dibangun. Dan itu sudah kita mulai dari Januari kemarin. Maka di Maret ini kita mengajak, kemarin kita membuat deklarasi dukungan terkait dengan Banten Berdaulat Pangan 2025. Jadi sudah start, sudah mulai ya. Tadi terkait dukungan dan lain sebagainya. Ini kemudian ada gerakan Banten Berdaulat Pangannya seperti apa nih yang dilakukan? Ya, ini kelanjutan kita dari pentahelik tadi, bahwa kita ingin semua elemen-elemen perubahan yang ada di Banten, komunitas, sinergisitas dengan perguruan tinggi, dengan teman-teman media, masyarakat, birokrasi, begitu. Ini bersinergi menjadi sebuah gerakan yang kita punya harapan bersama. 2025 itu adalah milik kita Banten, terpenuhinya pangan bagi warga kita dan memiliki pilihan pangan yang diproduksi dari tempatnya sendiri begitu. Sehingga kan kalau kita berpikir sederhana, beras Paneglang itu kalau dikonsumsi untuk warga Paneglang saja sebetulnya sudah cukup gitu. Bahkan surplus baru kita kirim ke daerah lain. Tetapi yang jadi soal hari ini kan berasnya dari sana tapi dibawa dulu keluar, balik lagi ke sini. Secara bisnis kan cost-nya juga pasti tinggi. Begitu, ada cost distribusi yang jauh lebih tinggi. Nah, gerakan ini mengajak ke seluruh elemen, yuk kita benahi hulunya, kita sinergikan hilirnya, lalu kita kuasai marketnya secara bersama. Jadi beli produk Banten. Kan seperti itu. Yang paling mudahnya itu adalah ya, mulai sekarang kita bela gitu ya, lalu kita beli produk-produk petani, peternak, nelayan dari Banten, tetapi juga sudah ada standar mutu. Standar mutu inilah yang akan dilakukan oleh PT Agrobisnis Banten Mandiri. Nanti ada ABM Food, sudah hasil dari processing yang modern. Mengenai harga, karena kita berkolaborasi dan yang lain, tentu pasti bisa lebih murah seperti itu. Berarti tidak sembarangan atau tidak asal ya. Untuk kualitas juga ini nomor satu kan? Betul. Itu menjadi standar, kepenuhan keamanan pangannya, aspek halalnya gitu. Kalau yang buatnya saudara-saudara kita sendiri kan, kita bisa mengarahkan, lalu bisa meng-scale up-nya menjadi industri. Sudah saatnya
ya milik para petani, milik peternak yang ada di Banten gitu. Dan mereka sudah terjamin. Jadi ketika mau nanam ataupun ketika beternak sudah tahu bahwa nanti akan dihasilkan seperti apa dan sudah terjamin pembayarannya seperti dan itu. lain sebagainya gitu ya. Oke. Dan mudah dan lain sebagainya itu. Baik. Nah, ini untuk pembenahan kira-kira untuk menuju Banten berdaulat pangan di tahun 2025 apa yang harus dibenahi? Ya, pertama sektor produksi ini kita perkuat. Problemnya kita mappingkan, masalah-masalahnya apa saja. Ambil contoh terkait dengan gabah. 50% petani kita masih tada hujan. Tada hujan itu Masih mengandalkan dari sawah yang diproduksi dari air hujan saja, begitu. Jadi paling kuat ya setahun 2 kali, begitu. Bahkan banyak juga lahan-lahan kita yang hanya setahun 1 kali, begitu. Maka kita akan mendorong menyelesaikan persoalan ini dengan menciptakan bisnisnya. Kalau bisnisnya sudah hadir, permasalahan itu akan selesai dengan sendirinya. Bukan program yang diciptakan, tapi bisnisnya. Seperti apa untuk menciptakan bisnisnya? Bisnisnya kita sudah bisa hitung. Panennya rata-rata berapa per hektar. Per hektar itu kisaran panen 5 ton. Nah, kalau skala produksinya ditingkatkan, lalu airnya terjamin, irigasinya dibenahi oleh program-program pemerintah, memastikan bahwa air ada sepanjang tahun di tanah-tanah sawah-sawah para petani, dengan sendirinya produktivitas itu akan meningkat. Sehingga petani bisa beli bibit sendiri, bisa beli pupuk sendiri gitu. Dibandingkan misalkan dengan program subsidi yang akhirnya juga kadang telat, programnya sudah waktunya tanam, programnya belum datang misalkan. Nah, ini menjadi soal. Tapi kalau dikelolanya secara bisnis, dia sudah bisa mengukur lalu bagaimana meningkatkan produksi dengan kemampuan usahanya. Dan inilah yang disebut berdaulat, tidak ketergantungan. Tidak bergantung ya. Oke, berdiri sendiri gitu. Itu tadi yang untuk dibenahi tentang produksinya gitu. Kemudian ada lagi. Ya, dari produksi ini kita hadirkan tadi hilirisasinya. Hilirisasinya sudah ada sebuah pabrik rice mill yang bisa menerima dengan dryer yang canggih, dengan teknologi yang modern, kualitas mutunya juga terjamin. Nah, ini dihadirkan sehingga nanti akan ada balance antara produksi dengan distribusi dan marketingnya, begitu. Kan persoalan bisnis itu ya 3 itu saja sebetulnya, produksinya, distribusinya, dan marketingnya. Biarkan para petani, peternak, nelayan rakyat kita yang memproduksi, kita perbaiki juga produksinya, kita yang mengurusi distribusi dan marketingnya. Nah, sudah selesai begitu. Kalau hal itu bisa diwujudkan, betul-betul kita bisa berdaulat kok. Baik, oke. Berdaulat, Banten berdaulat pangan di tahun 2025 ini apa ya, harapan, kemudian juga ya siapa sih yang nggak mau buat Banten jadi lebih baik gitu. Siapa sih nggak mau Banten jadi lebih maju, siapa sih yang nggak mau, pasti ya gitu ya. Apalagi kita sendiri yang termasuk orang Banten. Tapi panggilan orang Banten ya? Saya putra kelahiran Banten. Tapi saya lahir dan besar di Banten. Di Banten. Oke, baik. Nah, ini untuk anak-anak muda nih kira-kira nih Kang Ilham, apa sih sebenarnya anak-anak milenial kan sekarang lagi banyak nih produktivitas, kemudian kreativitas. Sekarang kan katakanlah walaupun memang situasi lagi pandemi nih, tapi teman-teman milenial ini di rumah atau dimanapun ini punya kreativitas masing-masing begitu kan, buat mengisi waktu luang dan waktu kosongnya. Bahkan juga ada yang berbisnis atau mencoba hal-hal kecil gitu, dari mulai berjualan dan lain sebagainya. Sebenarnya nih untuk mungkin ada yang bisa kasih saran atau tips untuk teman-teman muda atau teman-teman generasi muda kita saat ini, anak-anak milenial yang ingin baru memulai usaha atau berpeluang bisnis, seperti apa kira-kira? Ya, karena kita satu generasi milenial, gitu ya. Obrolan kita lebih nyambung, gitu ya. Hal yang paling sederhana yang sedang kami lakukan, kita kembali ke desa. Betapa luasnya potensi desa kita. Nanti akan ada pendampingan. Tadi Banten Bangun Desa itu Banten Bangun Desa salah satunya. Kita membangun kolaborasi dari sana. Kita lihat rata-rata kan petani itu sudah usianya 50 ke atas. Kenapa anak muda nggak tertarik? Karena tidak dalam kerangka bisnis.
Tapi kalau sudah dalam kerangka bisnis, anak-anak muda ini akan bangun lalu dibarengi teknologi. Sudah tidak zamannya kita mencangkul ratusan atau puluhan hektar gitu. Tapi sudah ada jonder, sudah ada traktor yang modern. Sudah tidak lagi kita panen pakai ani-ani begitu ya. Gitu ya. Zaman dulu kan begitu, tapi sudah pakai komben, 1 hektar bisa dihandling hanya 1-2 jam. Lalu pasca panennya juga masuk teknologi. Jadi peluang anak-anak muda untuk terjun, penyebaran pupuknya pakai drone begitu kan. Ini menjadi hal yang menarik untuk kita lakukan, dan PT Agrobisnis Banten Mandiri memfasilitasi untuk dari sisi produksi. Nanti kita ada petani peternak milenial yang kita jamin pasarnya, yang kita dampingi sampai usahanya jadi bertumbuh berkembang begitu. Dan kita membuka Patriot Pangan. Nah, Patriot Pangan ini ngajak anak-anak muda. Kita punya sosial media, kita punya digital marketing dan yang lainnya untuk memasarkan produk-produk pangan dari Banten. Salah satunya UMKM pangan di Banten tuh banyak, kualitasnya juga sebetulnya bagus-bagus. Hanya tidak bisa di scale up industri karena nggak ada trigger yang menggerakkan itu. Nah, anak-anak muda inilah yang kita tempatkan menjadi garda terdepan dalam Patriot Pangan Banten. Berarti anak-anak muda Banten bisa dong? Oh ya, anak-anak muda ini senantiasa kita ajak. Kita punya pojokan di kantor kita itu untuk ngopi, diskusi, sharing anak-anak muda. Bahkan beberapa peluang permintaan PO pun kita lempar ke anak-anak muda. Bisakah ini dikelola potensinya? Bisakah ini disinergikan? Begitu. Lalu kita ingin menghadirkan tata niaga baru dalam pertanian peternakan ini. Agar hadir sebuah tata niaga yang baru, dan di sana penentunya anak-anak muda begitu. Dia punya teknologi yang lebih modern, dia tidak gampang umesan begitu ya. Kalau kata orang Serang kan begitu. Anak-anak muda ini kan nggak gampang umesan. Gitu. Jadi ada satu petani yang didampingi oleh anak muda. Anak muda ini sekaligus bisa belajar bagaimana sektor produksi, bahkan dia bisa melihat apa sih potensial yang bisa dilakukan. Nah, ABM akan fasilitasi itu dalam bentuk tadi bisnis yang berkelanjutan. Tapi stigma anak-anak muda zaman sekarang, ngapain saya nggak suka, nggak mau tuh petani gitu, nggak mau saya tuh peternak kayak gitu. Ya kan sekarang Western atau serba mengikuti perkembangan zaman yang serba muda gitu. Apaan sih, udahlah saya mendingan kerja via handphone kayak jadi YouTuber kayak apa kayak seperti itu. Bagaimana? Makanya kita konekkan, YouTubernya kan nggak salah kalau dia men-YouTube-nya di pasar hewan, nggak salah juga di pelelangan ikan, nggak salah juga di sawah misalkan, di produksi petani dan yang lainnya. Potensi ini justru mempercepat untuk kita berdaulat. Bagaimana anak-anak muda ini jadi garda terdepan, bukan hanya dari sisi produksinya, tapi distribusinya, dan bahkan menghasilkan uang. Jadi kurun waktu 10 tahun lalu saya memulai membuat sapi perah di daerah panas Cilegon, dan itu berjalan sehingga mulai tumbuh kafe-kafe susu dengan fresh milk, dan dihasilkan dari susu dari kandang peternak gitu. Yang jadi persoalan ini kadang nggak ada jembatannya bagi anak muda gitu. Kalau ada jembatannya ini bisa berjalan, dan apalagi jembatannya itu menghasilkan gitu. Ini yang kita lakukan. Banyak peluang sinergisitas, dan sudah saatnya tadi anak-anak muda ini yang menjadi garda terdepan. Banyak ide-ide kreatif yang lahir, banyak branding yang bisa dimunculkan. Kadang kan problemnya UMKM pangan misalkan itu karena nggak kuatnya dari sisi branding dan yang lainnya, termasuk untuk digital marketing. Nah, ini kita siapkan sinergisitas dengan teman-teman anak-anak muda. Bukan hanya sektor produksinya loh yang bisa dimasuki, tapi distribusinya juga bisa dimasuki. Mereka punya jangkauan relasi yang luas. Mereka juga punya strategi marketing, sehingga nanti di Patriot Pangan Banten itu, di sanalah tempatnya kolaborasi menjadi seorang patriot, tapi juga bisa sekaligus mendapatkan income. Begitu, mendapatkan income. ABM juga mendevelop beberapa program untuk petani, sehingga kita bisa menciptakan sebuah model gimana sih seorang petani bisa punya income
10 juta per bulan gitu. Nah, itu kita develop. Ada syarat ketentuannya harus dijalankan gitu ya. Produksinya harus seperti ini loh begitu. Kita hitung. Yang terdekat ini Banten Berkurban. Kayak Banten Berkurban ini kita launchingkan menjadi gerakan kolaborasi kita bersama, bahwa daging kurban selama ini bukan cuma dibagiin dagingnya, tapi bisa dalam olahan daging, dan itu menjadi buffer stock. Ketika ada bencana, buffer stock ini yang akan dikirimkan ke wilayah-wilayah rawan gizi, desa-desa terpelosok, agar memang makan dagingnya kan bisa tiap bulan, nggak hanya setahun sekali. Nah, hadirnya kita dengan tadi modifikasi itu, dan itu kerjanya anak-anak muda kan? Iya, baik, luar biasa ini. Sebenarnya potensi anak muda bisa ya kalau memang ada jembatannya begitu. Benar sekali. Baik, ini semakin menarik juga nih pemirsa. Kita masih ada waktu 15 menit terakhir di segmen akhir, kita jeda terlebih dahulu ya, Kang Ilham. Siap. Baik pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi di segmen akhir kali ini. Tadi sudah banyak sekali disampaikan. Ini banyak tahu juga nih dari Kang Ilham sendiri, luar biasa nih ya. Terkait banyak sekali peluang-peluang bisnis dan juga untuk anak-anak muda juga tentunya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman pemirsa di rumah. Ini pada bertanya di fitur live chat kami, live interaktif bersama kami, mungkin nanti bisa disampaikan atau bisa dijawab oleh Kang Ilham sendiri begitu ya. Ini sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin dipilih saja kali karena waktunya tidak cukup juga nih pemirsa Sultan TV. Baik, ini ada tentang agrobisnis Banten Mandiri, apa yang telah disinergikan dengan masyarakat, kemudian apalah artinya pangan melimpah namun masyarakat tidak mampu membelinya? Sebaliknya masyarakat mampu membeli namun persediaan barang yang tidak mencukupi.
Terima kasih adanya Banten Agrobisnis Mandiri katanya gitu. Seperti apa nih untuk sinergitas dengan masyarakat, kemudian juga peranan sektor pertanian di Banten sangat bagus dilihat dari keharusannya memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Dan jangan lupa petani juga harus tetap sehat dan juga semangat. Satu lagi pertanyaannya, Kang, untuk sistem pangan adil solusi untuk berdayakan petani gimana sistemnya? Oke, silakan mungkin sekaligus saja bisa dijawab. Oke, ini menarik sebetulnya 3 pertanyaan ini. Yang pertama kita berbicara tentang bagaimana persoalan harga juga, lalu bagaimana produksi petani. Nah, market itu luas. Kita jangan hanya berpikir di Banten. Begitu. Ketika produksinya sudah masif, sudah hasilnya juga sudah memenuhi. Kalau sudah memenuhi kriteria, apapun kan itu bisa jadi. Yang jadi persoalan ini masih ada problem kita bahwa yang kita hasilkan ini belum sesuai dengan market, gitu. Belum sesuai dengan kriteria industri misalkan. Nah, kalau ini sudah bisa kita selesaikan, kita punya produk apapun dicari. Bahkan kita bisa meningkatkan. Contoh manggis kita ini judulnya ekspor, walaupun perusahaan eksportirnya masih di luar Banten. Ke depan sih eksportirnya itu PT Agrobisnis Banten Mandiri gitu ya. Karena kalau kita kan bukan hanya sekedar berbisnis, tapi kita menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Banten. Jadi ada misi bisnisnya, ada misi sosialnya yang dilakukan oleh PT Agrobisnis Banten Mandiri. Nah, kembali ke manggis tadi gitu. Kalau masih mengandalkan kebun rakyat yang nggak sustain, cost-nya juga akan tinggi. Tetapi kalau sudah dikelola dalam sebuah perkebunan yang modern, sudah jelas siapa yang panennya, role modelnya sudah ada. Ada produk-produk Sunpride misalkan dari Lampung masuk ke kita dalam sebuah kebun yang modern. Lalu bagaimana masyarakat bisa membeli? Kalau penggerakan ekonominya juga berjalan, dia akan punya uang, begitu. Ketika yang mempunyai itu, ya dia punya pilihan gitu. Orang yang hanya bisa memiliki, orang yang memiliki itu yang bisa memberi, begitu kan. Nah, maka kita ini memiliki kemampuan untuk itu. Sektor pertanian, peternakan kita mengarah ke industri. Yang kita jalankan, ambil contoh di Jawara Farm itu satu peternak misalkan dia bisa handling 200 ekor. Dan hitungan bisnisnya kontinu karena panen per 2 bulan dari domba yang digemukkan misalnya. Nah, itu bisa kita modeling, kita model, kebutuhannya tinggi. Hari ini banyak permintaan yang sebetulnya banyak, tapi ya tadi spek kita yang belum memenuhi. Jagung itu saya diskusi dengan teman-teman pemilik pabrik pakan, syaratnya yang dari Banten ini penuhi, sehingga bukan nggak mau kita beli dari petani Banten, tapi kadar airnya masih tinggi. Pasca panennya juga masih problem gitu. Saya melihat ini 2 mata uang, 2 sisi yang bisa kita lakukan bersama-sama, bukan untuk saling mengalahkan, tapi justru untuk saling menguatkan. Hulunya disiapkan, hilirnya juga sambil kita siapkan. Nah, ya 2 hal inilah yang kita lakukan begitu. Ya, ini sudah mencakup semuanya pertanyaannya nih ya. Ya. Oke, baik. Itu pemirsa tuh ada beberapa pertanyaan juga yang lain sebenarnya, cuma waktunya kayaknya terbatas nih. Oh, ya, betul, kita lanjut ke pertanyaan yang lain nih kira-kira. Baik, Kang Ilham sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan juga banyak hal tentang sebenarnya peluang anak-anak muda juga ini bisa ya jika ada yang menjembatani dan lain sebagainya begitu. Nah, ini untuk sinergitas atau kolaborasi dari PT Agrobisnis Banten Mandiri sendiri dengan pemerintah, kemudian juga dengan masyarakat terkait dan juga dengan teman-teman milenial, generasi muda, ini seperti apa kolaborasi atau sinergitas yang telah dilakukan? Ya, hal yang paling sederhana kita lakukan ketika direksi kita merekrut pegawai, kita buka itu untuk usia di bawah 40 tahun. Nah, berarti saya juga masih di bawah 40 tahun. Siap, gitu kan? Masih milenial lah masih milenial, generasi 80 tahun 80 ke atas begitu ya. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Karena yang bisa menggerakkan dengan cepat itu adalah anak-anak muda. Dia punya masa depan, tidak punya masa lalu begitu. Beda kalau orang tua punyanya masa lalu, masa depannya juga sudah terbatas begitu. Maka anak-anak muda yang punya masa depan ini kita create dalam sebuah harapan bersama
Yuk kita sama-sama mensingsingkan lengan baju kita masuk ke dalam sektor pertanian, peternakan. Ini bisnis yang menjanjikan loh. Selama manusia masih makan nasi, gitu kan, selama manusia masih membutuhkan pangan, selama itulah bisnis ini menjanjikan. Di awal-awal saya terjun sebagai seorang peternak, karena latar belakang saya pelaku usaha dulu, baru mengelola PT Agrobisnis Banten Mandiri ini. Selama orang ada ibadah kurban dan ada ibadah akikah, disitulah peternakan domba kambing itu nggak pernah selesai, begitu, nggak pernah akan berakhir, tidak akan mengalami disrupsi, begitu kan, akan terus tumbuh dan berkembang. Hanya banyak sektor produksi kita yang tidak efektif, tidak efisien. Satu peternak hanya bisa handling 30 ekor itu udah repot ketika masih dengan sistem ngarit rumput misalkan. Sekarang satu ekor di farmnya kita bisa ngelola 250 sampai 300 ekor. Pakannya sudah dari hasil limbah pertanian. Nah, ini bisa kita kolaborasikan. Model-modelnya sudah ada kok. Tinggal kita scale up. Nah, anak-anak muda kan kalau sudah ada modelnya, urusan scale up ini sudah ahli lah, begitu ya. Tinggal kita dampingi. Lalu kita membuka seluas-luas mungkin anak-anak muda Banten, ayo bikin startup. Startup bidang pangan, startup bidang peternakan, dan itu mulai banyak juga di kita di Indonesia, tapi belum terfasilitasi. Kalau startupnya lahir di Banten, kita akan fasilitasi apa kolaborasi yang bisa kita jalankan. Nah, ini kan pentahelik tadi, begitu. Perguruan tinggi juga akan mendampingi. Di Untirta ada pusat unggulan IPTEK, program nasional. Ada Prof. Mutia dan teman-teman yang siap memfasilitasi untuk kita lakukan startup. Dan Agro bisa sebagai off-taker-nya. Ini menarik kolaborasi ini untuk kita jalankan. Saya sangat penasaran sebetulnya berapa startup dari anak-anak muda, dari warung-warung kopi, dari diskusi-diskusi di kafe yang bisa kita lahirkan. Dan Agrobisnis Banten Mandiri siap fasilitasi itu secara terbuka. Siap ya, betul, fasilitasi. Oke, luar biasa. Baik, ini tidak, waktunya sudah hampir habis nih pemirsa. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk catatan penting atau titik berat yang menjadi hal penting di perbincangan kita pada pagi hari ini. PT Agrobisnis Banten Mandiri dengan gerakan bersama Banten Berdaulat Pangan, ini adalah semangat kita bersama, bahwa kita akan bela, kita akan beli produk-produk petani kita, peternak kita, semua hal yang terkait dengan pangan, sehingga kita bisa mandiri, kita bisa maju, bahwa Banten menjadi penentu, salah satunya penentu kebutuhan Jabotabek itu ditentukan oleh produksi yang ada di Banten. Nah, harapan ini yang kita bisa lakukan. Sekaligus kami terbuka untuk diskusi, untuk kolaborasi, untuk menciptakan banyak kerjasama. Kemarin di gerakan dukungan, ya, nota dukungan kedaulatan pangan Banten 2025, lebih dari 40 komunitas, perusahaan, anak-anak muda, pondok pesantren yang siap menjalankan program secara bersama. Idenya sudah dilontarkan, ada 4 pilar bisnis yang kita bangun tadi, begitu. Dan ini akan menjadi gerakan agroindustri yang masif di Banten. Semoga bisa kita wujudkan bersama-sama. Baik, oke. Terakhir satu lagi, nih Kang Ilham, kira-kira closing statement-nya, boleh silakan, apapun bisa disampaikan, baik itu pesan-kesan apapun, boleh, mau kata-kata mutiara boleh. Silakan di closing statement kali ini di sebelah sini kamera. Baik, Banten Berdaulat Pangan 2025 ini harapan kita semua, semangatnya yang menjadi ikhtiar kita untuk melakukan banyak hal. Dan hari ini kita berharap bahwa kita ini bisa menjadi penentu, bukan hanya sekedar konsumsi, tapi kita juga bisa menjadi penentu bahan pangan yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan Banten. Kolaborasi, sinergisitas ini senantiasa bisa kita lakukan. PT Agrobisnis Banten Mandiri sangat terbuka, menunggu ide, gagasan, sharing dari anak-anak muda, dari seluruh warga Banten, bahwa ini adalah gerakan kita bersama-sama. Mari kita bergandengan tangan, kita wujudkan Banten Berdaulat Pangan 2025. Kita wujudkan bersama-sama nih ya, Ya, teman-teman. Banten Berdaulat Pangan 2025. Banten Berdaulat Pangan 2025.
Baik, semoga tadi yang disampaikan juga ini harapan-harapannya bisa terwujudkan, kemudian Amin. juga terrealisasikan, kemudian juga tentunya semoga yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pemirsa di rumah. Ya, betul. Untuk teman-teman di sini tentunya, untuk Betul. Hani juga terima Siap. kasih banyak. Terima kasih banyak. Ada lagi Hani. kira-kira yang disampaikan? Cukup, Cukup Hani. ya, baik. Terima kasih. Hani ucapkan sekali lagi kepada Kang Ilham Mustafa MIP dari Direktur Operasional PT Agrobisnis Banten Mandiri. Jangan kapok datang ke Sultan TV ya. Oh, sering-sering nanti. Bakal sering-sering. Nanti kita ngobrol lagi, siapa tahu ada Baik. tema yang menarik lagi, Ya. kita bisa sampaikan kepada teman-teman pemirsa juga tentunya. Tak lupa juga pemirsa, terima kasih sudah menonton bincang hari ini, edisi hari ini, hari Senin di 22 Maret 2021. Tentunya jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan tema dan juga narasumber yang berbeda setiap harinya. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah selaku host pada kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dan juga narasumber Hani. Ilham Mustafa. Baik, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.